Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31. Dasar Perawan Labil. Mas, tolong aku. Ada anak kecil yang mendadak kejang. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Ucap Alifa sambil berjalan tergesa. Lalu ia menunjukkan sosok Tania yang masih kejang. Laki itu terkejut melihat keadaan Tania. Ia pun segera memiringkan tubuh Tania lalu melonggarkan pakaiannya. Setelahnya, ia mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Mbak, bisa tolong segera kirim ambulans ke minimarket yang ada di jalan XXX. Urgent, ucapnya. Tak lama kemudian, panggilan ditutup. Bersamaan dengan itu, mobil polisi tiba. Tak lama kemudian, Marisa pun diseret paksa masuk ke dalam mobil polisi. Sementara Pak Priambodo dan gadis tadi masih tergeletak di atas paving blok dengan keadaan yang mengenaskan. Mas, bagaimana ini? Kejangnya tak kunjung berhenti. Apa aku kasih air putih saja? Jangan, orang yang sedang kejang dilarang diberi air ataupun obat. Ia harus segera dibawa ke AIGD. Tenang saja, sebentar lagi mobil ambulans tiba. Kita serahkan anak Anda ke petugas medis. Biar mereka yang mengambil tindakan. Alifa terperangah. Anak Anda, apa aku udah kelihatan kayak emak? Emak, batin Alifa. Tak lama kemudian, sebuah mobil ambulans datang. Kami datang atas panggilan Pak Giandra. Ucap sopir ambulans pada petugas polisi yang mengira ambulans yang datang untuk mengangkut Pak Priambodo dan gadis tadi. Saya Giandra, cepat tolong kami, Pak. Anak ini sedang kejang. Ucap laki itu pada petugas medis yang datang bersama ambulans. Petugas medis itu pun segera melakukan pemeriksaan. Lalu tak lama kemudian, mereka pun membawa Tania ke dalam mobil ambulans. Ibu masuk saja, saya akan mengikuti dari belakang. Alifa menggaruk kepalanya, padahal ia bukan siapa. Siapa Tania, kenapa dia yang jadi bertanggung jawab atasnya? Namun melirik laki yang menurut Yaya adalah seorang duda itu, membuat Alifa tersenyum tipis. Kini Alifa dan laki yang tadi ikut membantu mengantar Tania ke rumah sakit sudah berada di depan ruang IGD. Kondisi Tania yang mengkhawatirkan membuat dokter harus mengambil tindakan. Setelah 30 menit kemudian, akhirnya dokter keluar dari ruang IGD sambil menyeka peluhnya dengan sapu tangan. Dok, bagaimana keadaan anak itu? Dahi dokter itu sedikit mengernyit karena cara Alifa bertanya. Kondisi anak Anda sudah stabil. Anak Anda mengalami dehidrasi dan malnutrisi. Bagaimana Anda sebagai seorang ibu bisa begitu lalai terhadap putri Anda sendiri? Dokter itu kesal melihat kondisi Tania yang memprihatinkan. Ia pikir Alifa adalah ibu Tania sehingga refleks melontarkan pertanyaan itu. Mata laki yang bernama Giandra tadi ikut memicing. Ia pun merasa sikap Alifa sebagai seorang ibu sangat keterlaluan. Alifa sontak mengibaskan tangannya di depan wajah.
Bukan, saya bukan ibunya. Sungguh, seru Alifa. Apa? Seru sang dokter dan Giandra terkejut. Alifa mengangguk. Om Mas tadi sempat lihat kan kekacauan di depan minimarket. Nah, perempuan yang ditangkap itulah ibunya. Aku hanya menolong. Dia digeletakin begitu aja sambil nangis di sana. Aku hampiri deh terus tiba-tiba dia kejang. Aku panik, udah teriak. Tapi orang cuma sibuk nontonin si nenek lampir lagi ngamuk yang entah sama selingkuhannya yang mana lagi. Makanya aku lari ke tengah jalan. Nggak disangka malah ketemu Om Mas ganteng. Alifa refleks menutup mulutnya dengan telapak tangan sambil memejamkan mata. Astaga, kenapa aku keceplosan bilang kayak gitu sih? Alifa merasa malu sendiri, sementara Giandra terperangah mendengar kata Alifa barusan. Dalam hati, ia merasa geli sendiri. Maafkan aku kalau begitu. Aku pikir, nggak apa-apa kok, dok. Artinya saya udah cocok menjadi seorang ibu ya, kan? Semoga kata dokter merupakan pertanda kalau aku akan segera bertemu jodohku. Lancar sekali Alifa berbicara. Sang dokter sampai ikutan terkekeh. Oh, jadi Anda sedang menanti jodoh. Berarti saya bisa ikut mendaftar nanti, kekeh sang dokter. Padahal tadi wajahnya tampak seram, tapi kini justru terlihat sumringah. Om Mas, panggil Alifa setelah sang dokter pergi. Aku bukan Om-mu. Apaan itu, Om Mas? Panggilan yang aneh, cetus Giandra. Alifa terkekeh. Kan emang Om itu sudah Om. Seharusnya terima kasih dong aku masih menyempatkan panggilan Mas di sela-selanya. Alifa berucap sambil tersenyum lebar. Giandra mendengus. Kau mau apa? Aku mau ke kafe dulu. Aku tuh sebenarnya masih jam kerja saat ini. Aku titip anak itu dulu, ya. Aku mau merampungkan pekerjaanku dulu terus mau buat laporan ke polisi mengenai anak itu. Alifa tidak ingin disangka penculik karena membawa Tania tanpa izin. Giandra melihat jam di pergelangan tangannya. Boleh, tapi sebentar. Giandra menjeda katanya saat ponselnya berdering. Seketika senyum Giandra merekah. Ia pun segera mengangkat panggilan itu. Waalaikumsalam. Halo, sayang. Raffi turun dari tangga dengan senyum merekah. Ia terlihat begitu bersemangat hari ini. Cie, semangat banget nih. Goda Arta membuat Raffi tersenyum lebar. Ya, Kak, ambil ini. Raffi melemparkan sesuatu pada Arta yang langsung ditangkap pemuda itu. Ini, hadiah untuk kamu. Bukannya kamu udah lama pingin motor kakak itu? Ini serius. Mata Arta terbelalak lebar dan berbinar-binar. Bagaimana tidak? Sang kakak tiba memberikan motor kesayangannya pada dirinya. Jelas saja Arta senang bukan main. Serius? Udah, ya, kakak mau pamitan sama mama papa dulu. Raffi pun segera berlalu dari hadapan Arta.
Sementara Arta langsung berteriak kegirangan sambil terlonjak-lonjak. Raffi terkekeh melihatnya. Nggak sarapan dulu, Vi, karena sudah akur dengan Arta, ia tak sungkan untuk pulang dan berkumpul bersama keluarganya. Aku sarapan di rumah sakit aja, Ma. Pagi ini direktur rumah sakit ingin bertemu dengan kami para dokter internship. Aku takut terlambat, ujar Raffi sambil meminum kopi buatan ibunya. Ya udah, tapi jangan lupa makan, ya. Raffi mengangguk, ia pun segera berpamitan pada Ayu. Tak lupa ia mencium punggung tangan dan pipi sang ibu. Sementara Madava masih bersiap di atas. Jadi ia hanya menitip pesan saja pada sang ibu. Kini Raffi sudah berada di rumah sakit. Ia juga sudah bergabung dengan para dokter internship lainnya. Mereka mendengarkan kata sambutan yang diberikan direktur. Sekaligus pesan agar menjaga kredibilitas mereka sebagai seorang dokter. Setelah selesai, mereka pun keluar. Mereka berjalan sambil berbincang satu sama lain. Hingga saat mereka berpapasan dengan beberapa dokter senior, mereka pun segera menyapa para dokter senior. Setelah berlalu, Raffi masih memerhatikan salah satu dari dokter tersebut. Kenapa? Tanya salah seorang rekannya. Itu, dokter yang satu itu, kamu tahu nggak siapa namanya? Entah mengapa, Raffi merasa wajah itu tidak asing. Tapi ia juga merasa tidak pernah bertemu sebelumnya. Yang ada di sisi kanan dokter Tengku, Raffi mengangguk. Oh, itu dokter Danang. Dia KSM dokter umum. Saat pengukuhan kita waktu itu, kebetulan dia sedang ada di luar kota, makanya kita nggak ketemu. Seharusnya dia kan yang memimpin acara pengukuhan. Raffi mengangguk, ia tersenyum, kemudian segera berlalu dari sana. Pulang dari rumah sakit, Raffi tidak langsung pulang ke rumah. Ia justru mendatangi sebuah tempat yang sudah lama tidak ia datangi. Hei, bro, akhirnya ingat juga lu sama tempat usaha lu sendiri, sapa Dio, teman Raffi. Raffi terkekeh. Kan ada lu juga, yang penting semua aman. Duit pun mengalir lancar. Raffi terkekeh. Ia memasuki sebuah distro yang cukup besar. Distro itu milik Raffi yang memang sudah dibangunnya sejak masih SMA. Karena Raffi memilih koas di rumah sakit luar kota, Raffi pun mempercayakan distronya pada Dio. Yang memang sudah sejak awal berdiri sudah bekerja dengannya. Usia Dio sebenarnya lebih dewasa dari Raffi. Ia mantan anak jalanan yang pernah ditolong Raffi lalu diberi pekerjaan. Bisa aja lu, gimana kalau ternyata gue nggak bisa dipercaya, gue korupsi gitu? Ya itu urusan lu sama Allah. Lu yang berbuat, lu juga yang harus bertanggung jawab. Lagian, gue mempercayakan Raf Store karena gue percaya sama lu. Gue yakin, lu akan menjaga kepercayaan gue dengan baik. Dio tersenyum haru. Ia tidak menyangka kalau Raffi akan begitu mempercayai dirinya yang mantan anak jalanan ini. Mereka pun segera ke ruangan khusus Raffi dan Dio. Mereka berbincang, menceritakan berbagai hal. Ada barang baru yang oke nggak? Tumben nanyain.
Udah lama gak beli baju gue. Mau kemeja apa kaos? Raffi tampak berpikir. Duanya lah. Ada, banyak. Lu tinggal pilih. Raffi tersenyum lebar. Ia ingin mempersiapkan pakaian yang bagus agar bisa tampil menarik di depan Yaya. Seperti yang dikatakannya pada Giandra, Alifa pun kembali ke rumah sakit dengan segera. Wajahnya tampak murung, tidak bersemangat seperti pertama bertemu Giandra tadi. Sudah, tanya Giandra. Alifa mengangguk, lalu ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kenapa? Tanya Giandra heran. Anu, CK, dasar mak lampir. Nggak ada tanggung jawab sama sekali. Maksudnya, ibu anak itu, dia kan ditangkap tuh karena orang yang dipukulnya tadi kritis. Kemungkinan dia bakal dipenjara. Dia juga nggak peduli mau anaknya diapain. Malah dia bilang biarin aja biar mati sekalian. Gila, kan? Alifa duduk di kursi yang ada di ruangan di mana Tania dirawat. Anak itu masih tertidur pulas. Mungkin karena efek obat yang diberikan melalui cairan infus. Apa? Dasar gila. Jadi anak itu mau kamu apain? Alifa menoleh. Nggak tahu, aku juga bingung. Aku tuh tinggal seorang diri di sini. Orang tuaku di kampung. Nggak mungkin, kan aku rawat anak itu sementara aku aja setiap hari bekerja. Yang ada entar dia terlantar. Aku juga yang bersalah. Giandra ikut duduk, namun bila tadi ia senang Giandra duduk dekatnya, maka kini ia memilih melipir. Alis Giandra sampai menukik melihatnya. Apa kita titipkan aja anak itu di panti asuhan? Petik 2. Panti, tapi aku nggak tahu panti yang bisa dipercaya. Aku takut malah salah menitipkan. Bukannya diasuh dengan baik dan benar, Tania malah dijual. Ngeri tahu, Om, kenapa panggilannya berubah? Ubah, pikir Giandra. Iya, Om, nggak mau pakai mas lagi. Entar ada yang salah paham. Jawab Alifa asal membuat Giandra melongo. Giandra menghela nafas dalam kemudian menghembuskannya. Nggak usah khawatir berlebihan. Aku tahu satu panti asuhan yang sangat bisa dipercaya. Benarkah? Giandra mengangguk. Tentu saja ia tahu sebab panti asuhan itu milik sang kakak. Yang merupakan hadiah pernikahan dari kakak iparnya, Arkandra. Giandra pun menceritakan tentang panti asuhan itu dan Alifa setuju. Kenapa sih, Fa? Mukamu ditekuk gitu, udah kayak jemuran yang belum disetrika. Kusut banget. Ucap Yaya sembari mematut wajahnya di cermin kecil. Ia baru saja memakai bedak. Kini ia meraih lipstik dan mengaplikasikan di bibirnya. Alifa masuk ke ruangan Yaya dengan gontai. Lalu ia menghempaskan tubuhnya di sofa yang ada di dalam ruangan ini. Terdengar kata kasar dari bibir Alifa. Alis Yaya sampai berkerut saat mendengarnya. Gue lagi patah hati, ucap Alifa yang spontan membuat mata Yaya terbelalak. Apa? Patah hati? Emangnya lu jatuh hati sama siapa? Kok aku nggak tahu?
Alifa berdecak kesal. Kemudian ia melipat kedua tangannya di depan dada. Lupa. Lupa, emang kamu pernah cerita apa? Alifa mencebikkan bibirnya. Itu, si Om Duda yang pernah aku lihat waktu itu. Kamu bilang kamu kenal dia. Yaya mencoba mengingat. Om Gian, tanya Yaya memastikan. Alifa mengangguk. Apa hubungannya dengan kamu patah hati? Kukira dia duda single, taunya udah ada pasangan. Kenapa nggak aku patah hati? Ujar Alifa dengan wajah lesu. Iya kah, aku nggak tahu. Kan aku cuma sekedar kenal aja. Bukannya kenal banget, ucap Yaya jujur. BTW dia jadi duda karena apa? Kata Almasih istrinya itu kecelakaan. Nggak tahu kecelakaan gimana. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah umur anaknya itu masih 5 tahun. Mana istrinya ternyata lagi hamil muda pula. Om Gian sedih banget, makanya sampai sekarang dia nggak nikah. Kayaknya trauma gitu. Bisa juga karena cinta mati sama istrinya, ujar Yaya menceritakan sebatas yang ia tahu. Ya ampun, kasihan banget sih Om Duda. Tapi kayaknya dia udah menemukan penggantinya deh. Oh iya, Alifa mengangguk. Lalu ia menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu. Di mana akhirnya ia dipertemukan kembali dengan Giandra dan bahkan berkenalan. Alifa juga menceritakan bagaimana raut wajah Giandra yang sumringah saat mengangkat telepon. Termasuk saat Giandra memanggil orang yang meneleponnya dengan kata sayang. Ya udah, Fa, mungkin kalian bukan jodoh. Lagian usia kamu lumayan jauh dengan Om Gian. Iya kah? Kayaknya nggak gitu jauh deh. Apalagi secara fisik, dia kelihatan kayak masih 30-an. Masih cocok lah sama aku yang 2 tahun lagi 30. BTW, tumben lu dandan. Mau kencan nih? Goda Alifa yang berusaha mengalihkan patah hatinya. Siapa? Nggak kok, kan aku cuma pakai bedak dan lipstik doang. Tumben dari mana? Jawab Yaya salah tingkah. Ya, tumben. Pas sama Cecunguk waktu itu aja kamu nggak pernah kayak gini. Biasa aja. Pakai baju baru, mana wangi lagi. Pakai parfum sekilo ya. Enak aja, aku nggak pakai parfum. Ya, cuma pakai body lotion doang kok. Iya kah? Alifa menaiki turunkan alisnya membuat Yaya semakin salah tingkah. Ih, Alifa, aku serius kok. Aku juga cuma retouch aja supaya nggak kusam dan pucat. Emang nampak banget, ya. Aku hapus aja deh kalau kayak gitu. Yaya pun mengambil tisu, hendak mengelap bedak dan lipstiknya. Jangan, aku tadi cuma bercanda kok. Itu udah pas dan natural, nggak berlebihan, sergah Alifa. Tapi, udah pas kok, malah tambah cantik. Mau ketemu siapa sih? Jadi penasaran. Alifa sudah berdiri di depan meja Yaya. Ia menopang dagunya dengan tangan yang bertumpu di meja. Matanya berkedip, kedip usil membuat Yaya kembali salah tingkah. Cuma ketemu temen kok, lirih Yaya. Cowok apa cewek?
cowok. Alifa sontak tertawa lepas. Lalu ia mengacungkan kedua jempolnya ke arah Yaya. Bagus, bagus. Ayo, move on. Ya, lupain si brengsek. Semoga yang kali ini cowok yang beneran baik. Bukan pura baik kayak si Mokondo, seru Alifa gembira. Yaya merasa geli sendiri melihat tingkah Alifa. Apaan sih, Fa? Serius, kami cuma teman. Mau jalin hubungan serius juga nggak apa-apa. Lu berhak bahagia, ya. Bertemu orang baru, orang yang benar mencintai lu dan menerima lu dengan segala kurang dan lebih lu. Ucap Alifa sambil tersenyum lebar. Yaya geli sendiri dengan cara bicara Alifa. Apalagi cara bicaranya kerap berubah-ubah. Kadang gaul, kadang formal. Entar lu, gue, entar aku, kamu. Dasar perawan labil. Kan aku juga perawan. Apa aku perawan labil juga? Yaya pun terkekeh sendiri. Bersambung.